Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini 28 Maret 2024 bertepatan dengan hari Kamis. Seperti yang biasa kita lakukan, kita akan memulai untuk mereview satu hari kemarin. Kemudian nanti kita akan memetakan untuk satu hari ke depan untuk beberapa pair yang utama. Namun sebelumnya kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel Wijaya Trading, klik like dan aktifkan notifikasinya sehingga nanti kalau ada video-video baru kami bisa kita informasikan, ada notifikasi dengan cepat di sana. Bagi teman-teman yang merasa video ini juga bermanfaat untuk yang lain, silahkan dibagi sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan dengan video yang ada bisa membantu yang belum ada analisa, belum ada trading plan, bisa sebagai bahan pertimbangan. Kita akan mengawali dari review satu hari kemarin ya. Perhatikan yang kita gambarkan kemarin. Prioritas yang kita lakukan adalah membuat garis atau memfokuskan pergerakan ini akan bergerak ke atas, sehingga kalau kita ilustrasikan naik kemudian turun sedikit, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, naik lagi. Tentu bukan tanpa pertimbangan, bukan asal kita membuat, semuanya sudah terukur dan hampir rata-rata setiap hari tidak akan beda jauh. Kita mulai dari pergerakan dulu ya. Di awal sempat koreksi ya, bahkan posisi sell tersentuh di 2174.11. Apa yang kita lakukan ketika tersentuh? Jadi jika satu posisi tersentuh baik di atas maupun di bawah, tentu yang pertama kita antisipasi adalah di mana kita menempatkan exitnya. Ya, baik itu menggunakan stop loss, menggunakan cut loss, menggunakan sweep atau averaging. Kita akan siapkan semuanya. Kita akan siapkan antisipasinya ya, tentu sesuai dengan batasan masing-masing. Apakah menggunakan prosentase, apakah menggunakan pips ya, silahkan ya. Biasa kita menggunakan pips di kisaran 400-an. Kita bisa sweep di sana, bisa averaging di sana, atau cut loss sesuai dengan style masing-masing. Bagaimana jika harga ini masih naik turun ya? Ya, tidak peduli harga ini naik turun. Yang paling penting di mana kita menempatkan area batasannya. Di kisaran misalkan 2178 ya. Apakah nanti tersentuh atau tidak itu urusan lain ya. Karena yang paling penting setiap transaksi kita akan batasi dengan mungkin menggunakan cut loss, menggunakan stop loss, menggunakan sweep atau bahkan averaging. Kalau kita menggunakan cut loss normal, maka tentu di posisi-posisi resisten ini sudah exit dulu. Jadi sudah kena duluan. Bagaimana dengan selanjutnya? Karena di sana ada harga tertingginya, sudah ada swing high-nya, maka tentu posisi buy masih berlaku karena masih di atas dari level psikologisnya, atau bahkan kita bisa menggeser jika itu terlalu dekat. Jika tidak ada SL menggunakan sweep atau averaging, maka kita pastikan posisi buy itu akan bisa menutup kerugian yang di bawah. Tentu sekali lagi dengan posisi sweep atau averaging yang kita lakukan
bukan locking, tentunya bukan locking ya. Bagaimana ketika posisi sel ini tersentuh? Apakah buy ini kita biarkan? Ya, sekali lagi, ketika satu posisi tersentuh, yang kita lakukan adalah membatasi, melakukan persiapan recovery. Kalau posisi buy-nya ini terlalu dekat, kita bisa geser sesuai dengan kondisi real time di sana. Atau bahkan kita bisa hapus lagi, kemudian kita tempatkan yang baru sesuai dengan kondisi yang ada, yang terbarunya. Kita bisa menempatkan posisi buy di atas level psikologisnya. Kemudian naik, kita perkirakan akan sampai pada target yang pertama. Kemudian di target pertama ini kita uji, kalau ada petunjuk pembalikan maka bisa jadi menjadi titik tertingginya. Kalau tidak ada petunjuk maka masih berpeluang naik lagi. Sampai di mana? Sampai di target yang kedua. Demikian juga di target yang kedua, ini sebagai area uji. Kalau di sini ada petunjuk berbalik maka berpeluang akan turun. Sebaliknya, ketika di sini masih ada momentum yang cukup besar, maka masih berpeluang naik hingga di area jenuhnya. Ya, kenyataannya hanya sampai pada target yang kedua dan mencoba untuk menembus tapi gagal, ditutup di bawahnya, maka bisa jadi area ini adalah area tertingginya, sehingga kita harus betul-betul mencermati dan hati-hati dalam menempatkan posisi-posisi naiknya. Maka kalau kita lihat ya seperti ini, setidaknya dua posisi ya kita bisa dapatkan. Dua posisi ya. Posisi pertama tentu ketika ini sell kena, kemudian kita recovery. Kemudian setelahnya kita bisa menempatkan posisi baru sesuai dengan kondisi pergerakan yang terbarunya, yakni berada di posisi buy ketika sudah break dari level resistennya. Meskipun tidak terlalu banyak, yang kedua setidaknya ada peluang. Kalau cuma sekitar 500-600 masih dapat ya. Lanjut kita coba untuk di euro. Apakah di euro juga ada peluang di sana? Di euro ada pergerakan yang tidak terlalu signifikan sebenarnya. Posisi buy ya, posisi sell tersentuh, kemudian bergerak naik ya, sehingga kita recover di sana di kisaran 80 sampai 100. 80 sampai 100 itu kisaran di sini. Kalau kita menggunakan SL ya, maka disitulah kita resikonya. Kalau kita menggunakan swing atau averaging, maka ketika mencapai puncaknya setidaknya bisa meminimalisir kerugian atau bahkan bisa ditutup dengan posisi profit ya ketika dibanding dengan ruginya. Perhatikan selalu pergerakan demi pergerakan. Kalau di sana tidak ada tren, maka dua di antara puncak ini menjadi area ujinya, sehingga ketika market masih berada di dalam itu, maka semuanya akan naik turun. Sebaliknya ketika sudah ditutup lebih rendah atau lebih tinggi, maka disitulah akan berlanjut. Sehingga kalau misalkan di atas sudah mulai ditembus, gagal, kemudian mencoba mendekati gagal, bisa jadi menjadi petunjuk ini akan berbalik ya, karena di sini ada support, maka menempatkan posisi selnya tentu mendekati support sebagai targetnya. Ketika kita menempatkannya sudah sesuai dengan SOP kita, break misalkan, maka kita hitung targetnya. Berapa targetnya di euro itu ya 80-100 sudah lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup untuk satu transaksi. Ya, kondisi seperti ini tentu sangat betul-betul membutuhkan simulasi yang sangat tepat ya, yang sangat cepat
ya untuk bisa segera exit. Karena kalau tidak, dua-duanya bisa kena. Begitu naik kena, kita tidak bisa exit, tidak bisa recovery, ya dua-duanya kena. Kalau dua-duanya kena, makanya locking dengan lot yang sama akan sulit kalau kita tidak bisa melakukan recovery yang lain. Karena itu penting untuk banyak belajar recovery. Ya, saat betul-betul sudah tersentuh, maka segera siapkan antisipasi di arah yang berlawanan. Apakah itu menggunakan SL, apakah itu menggunakan sweep atau averaging. Maka kondisi yang ada ini di euro kita banyak melakukan recovery ya. Tentu kalau kita betul-betul sesuai dengan yang sudah kita sampaikan, di euro ini kisaran 80 sampai 100 untuk kita recovery. Berada turun sampai di titik terendahnya, tetap saja kita bisa exit dengan posisi yang masih lebih besar profitnya. Sehingga tidak mulus satu hari kemarin di euro ya. Ada proses untuk recovery. Kemudian di pound sterling bagaimana ya? Di pound sterling juga tidak ada tren di sana, konsolidasi. Sekali lagi yang berlaku di sini juga recovery ya. Nah, recovery ini tentu sekali lagi membutuhkan kecermatan dan kecepatan ya. Satu posisi tersentuh di pound sterling ini sama sekitar 80 sampai 150 untuk kita recovery. Kalau kita menggunakan misalkan 150 misalnya, maka sampai di ujung bawah tetap saja kita bisa exit dengan tingkat profit yang lebih tinggi ya. Apalagi kita menggunakan hanya 100 di bawah 150 ya. Maka untuk sampai di tingkat terendah ini tentu kita sudah bisa exit. Ya, contohnya kita menggunakan posisi di sini ya. Untuk selnya di 1.2633 kita gunakan di 150 misalkan ya. Ya, kalau 150 setidaknya kita bisa meminimalisir tingkat kerugian. Kalau kita menggunakan di antara 80 sampai 150 berarti 120-an, maka tentu semuanya bisa di cover ya. Minimal bisa mengurangi tingkat kerugian ya, karena kalau sudah satu posisi tersentuh, yang pertama kita lakukan mempersiapkan simulasi, yang kedua mengikuti update dari harga yang terbentuk, dari candle yang terbentuk, kemudian kita lihat bagaimana karakteristiknya candle yang terbaru itu, kemudian kita kombinasikan, kita buat satu rangkaian analisa di mana di candle history itu kita akan baca semuanya yang terdekat sampai pada satu hari itu. Kalau sudah ada petunjuk, maka baru kita menyimpulkan, oh ini mau turun, oh ini berpeluang mau naik, sehingga recovery-nya nanti sampai di mana kita baru menempatkan. Yang jelas selalu ketika tersentuh sudah ada titik yang sudah kita jadikan sebagai exitnya, baik itu sesuai dengan arah maupun berlawanan dengan arah. Satu posisi tersentuh, kemudian yang lain juga kita menyesuaikan di sana. Kalau di situ ada low misalkan, maka selnya kita bisa menyesuaikan, menghindari area supportnya, kita bisa geser di bawah low-nya ya, atau menjauh dari low-nya, sehingga posisi kita lebih aman ya. Tentu ini kita lakukan ketika satu posisi tersentuh ya, jangan dua-duanya dibiarkan ya. Misalkan buy kena, maka selnya harus disesuaikan. Dengan demikian di pound sterling ini ada recovery yang kita lakukan setidaknya untuk mencari atau meminimalkan tingkat kerugian ya. Kemudian di Bitcoin bagaimana di Bitcoinnya ya. Di Bitcoin kita menganalisa hanya satu arah, yakni ke bawah. Yang di atas kita tidak memprioritaskan, namun juga kita siapkan untuk posisi buy-nya.
Kita hanya memprioritaskan di selnya 697, 62.93 dengan target yang pertama di 683, ya target pertama di 683 76.13, dan tidak ada pergerakan yang signifikan, terjemput dengan sempurna ya di target yang pertama saja, yang kedua masih jauh, sehingga setidaknya dari Bitcoin ini bisa menutup yang lain. Oke, kita kembali ke XAU lagi ya untuk memetakan satu hari ke depan kira-kira ada ndak peluang untuk kita entry yang lebih baik lagi. Kita lihat dari terkininya, ini sempat bergerak naik. Kita tandai dulu untuk area penting di atas ya, untuk area resisten. Meskipun sebelah kiri juga berdekatan, kita gunakan yang banyak disentuh dulu. Kemudian ini sempat bergerak naik, kemudian turun. Kita akan mengujinya di area ini sampai dengan di sini, area retracement. Maka potensinya bisa jadi kalau tidak bisa menembus ini akan kembali naik lagi, kemudian berada di resisten, akan retest, dan pada akhirnya kembali naik. Ini untuk XAU ya, sehingga harus hati-hati ketika kita manfaatkan posisi sell ya. Apakah kita tidak bisa menempatkan posisi sell seperti ini? Bisa, jawabannya tentu bisa ya, tapi kita prioritaskan dulu untuk yang naiknya ya. Kita tempatkan dulu di 2193. Dasarnya apa kita menempatkan di sana? Dasarnya tentu sudah memakan 2 merah sebelumnya ini, sehingga kita bisa menempatkan untuk posisi buy yang terdekat di sini 2193 poin. .0 ya, targetnya berada di swingnya di sana ya, targetnya berada di swing di kisaran 2199 2199.15. Jika di resisten dilewati, masih dilewati dengan baik, maka potensi untuk bergerak naik masih sangat terbuka ya. Kita gunakan range yang lebih panjang di satu hari ini ya. Jadi kira-kira kalau dia naik lagi akan mendekati puncak berikutnya. Kemudian untuk area jenuhnya kita perkirakan di 22, area jenuhnya di 2212. Untuk target yang kedua kita tempatkan di 2206. Target yang kedua di 2206.03. Oke, untuk area jenuh kita ambil yang terdekat dulu di 2212 ya, dengan pertimbangan ini banyak rejeksi di sana. Di 2212 ya, sebagai nanti bentuk kehati-hatian di puncak atas. Kemudian ketika nanti ternyata tidak sampai pada
area tertingginya. Dan pergerakan menjadi berbalik ya. Bisa jadi nanti akan kembali bergerak turun, sehingga kalau dia bergerak turun kita akan coba untuk memetakan ya di mana kira-kira pergerakan turunnya. Oke, untuk yang berada di bawah, sel kita tempatkan di bawah level psikologis hari ini. Ya, sel kita tempatkan di 2185.50 dengan target yang terdekat. Targetnya yang terdekat di 2179 ya. Ini target yang terdekat 2179.54. Kemudian jika ini masih kuat, ternyata tidak ada tanda-tanda pembalikan, bahkan lebih rendah ditutup dari targetnya, maka bisa bergerak jauh lebih rendah, berada di target yang kedua, yakni 2173.46 ya. Sementara untuk jenuh jualnya kita perkirakan maksimal di 2166. Kita akan tandai untuk area jenuh jualnya di sini. Kemudian simulasinya kalau dia turun kira-kira seperti ini ya. Dia koreksi, kemudian bisa kembali turun, break di sana. Oke, ini mungkin yang kita bisa sampaikan untuk di area jenuh ya jualnya. Kemudian untuk yang lain nanti kita akan sampaikan, untuk pair yang lain kita sampaikan berikutnya ya. Mudah-mudahan hari ini emas tetap berkilau dan kita bisa dapat keuntungan yang lebih dari pergerakan-pergerakan yang ada. Tidak peduli bergeraknya kemana, karena kita hanya membutuhkan space yang kecil, membutuhkan jarak yang kecil untuk kita bisa taking profit. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah monitor dan memantau video hari ini. Untuk XAU, sekali lagi kita ketemu dengan waktu. Untuk pair yang lain silahkan dilihat di grup nanti. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.